Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas materi kedua di modul 2 mengenai konstruktor dan inheritance. Sebelumnya dari teman-teman sudah belajar mengenai apa itu kelas dan objek. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu konstruktor. Konstruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dipanggil ketika objek itu dibuat. Konstruktor digunakan untuk memastikan bahwa sebuah objek itu diinisialisasi dengan benar. Konstruktor biasanya itu digunakan untuk memberi nilai awal pada atribut-atribut kelas. Konstruktor di sini mempunyai nama sama dengan nama kelas dan dapat berupa parametrik ataupun non-parametrik. Secara default, setiap kelas yang akan kita buat, sebuah konstruktor non-parametrik itu isinya kosong. Secara umum, deklarasinya sama dengan metode biasa, hanya saja konstruktor tidak mempunyai return type. Deklarasi dari konstruktor itu sendiri yaitu seperti berikut. Jadi, penamaan dari konstruktor itu harus sama dengan nama kelas yang kita buat. Kemudian yang kedua itu ada multiple konstruktor. Multiple konstruktor adalah adanya lebih dari satu konstruktor untuk sebuah kelas. Yang membedakan antara satu konstruktor dengan konstruktor lain yaitu adalah parameternya. Nama konstruktornya sama. Jadi, perbedaan dari konstruktor dan multiple konstruktor itu jika konstruktor itu tanpa adanya parameter. Namun multiple konstruktor itu ditandai dengan adanya nama parameter atau isi dari konstruktor itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kebingungan. Jadi kita langsung saja praktek mengenai apa itu konstruktor. Oke, di sini saya sudah membuatkan latihan yang ada di modul mengenai apa itu konstruktor dan multiple konstruktor. Oke. Di sini saya sudah membuat kelas bernama multiple konstruktor dengan variabelnya bertipe data string dengan nama variabelnya nama, dan membuat variabel baru lagi bertipe data int dengan nama variabelnya yaitu usia. Kemudian di sini terdapat dua konstruktor. Yang pertama yaitu ada konstruktor tanpa parameter dan yang kedua yaitu konstruktor dengan parameter. Kita lihat mengenai multiple tanpa parameter. Kita baca dulu. Konstruktor di sini digunakan untuk memastikan bahwa sebuah objek diinisialisasi dengan benar. Konstruktor biasanya digunakan untuk memberi nilai awal pada atribut kelas. Penamaan dari konstruktor itu sendiri yaitu nama konstruktornya sama dengan nama yang ada pada kelas itu sendiri. Jadi di sini merupakan konstruktor tanpa parameter, yaitu nama dari konstruktornya yaitu sama dengan nama yang kelas yang kita buat tadi. Itu yang dikatakan dengan konstruktor. Kemudian di sini ada konstruktor dengan parameter. Perbedaannya konstruktor tanpa parameter dengan konstruktor dengan parameter yaitu adalah isi dari parameternya. Jika konstruktor tanpa parameter di sini di dalam kurungnya itu kosong, jika di multiple konstruktor itu di dalam kurungnya itu ada isi dari parameternya, bisa bertipe data string, bisa bertipe data int atau boolean dan sebagainya. Di sini kemudian kita menggunakan sintaks this dot nama sama dengan tanpa nama. This di sini kita lihat di modul 1 kita sudah bahas mengenai apa itu this. Kita bahas ulang lagi mengenai this. This digunakan untuk membedakan variabel yang dideklarasikan sebagai parameter di dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada kelas. Sehingga untuk menggunakan variabel pada kelas di dalam metode digunakanlah this. Oke. This di sini fungsinya itu untuk membedakan parameter pada metode dengan parameter yang ada di kelas. Di sini merupakan
variabel yang ada di dalam kelas dengan nilai variabelnya yaitu tanpa nama. Yang kedua yaitu variabel usia dengan nilainya yaitu 0. Nah, kemudian di multiple konstruktor di sini adanya parameter string nama dan in usia dengan digunakannya sintak this. Nah, this di sini berfungsi untuk membedakan, kita lihat lagi. Untuk membedakan parameter di dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada kelas. Jadi di sini this itu untuk membedakan nama variabel nama di sini yang ada pada kelas dengan nama parameter yang ada di dalam konstruktor. Itu perbedaannya. Makanya kita menggunakan di sini fungsi dari this. Jadi nilai yang kita inputkan nantinya di dalam objek maka dia akan ditampilkan pada variabel nama di variabel kelas di sini. Sama halnya dengan in usia. Di sini nantinya nilai usia pada parameter konstruktor di sini akan diisikan di objek yang akan kita buat. Kemudian nilai yang kita isikan nanti di objek itu akan ditampilkan pada variabel usia yang ada di variabel kelasnya, seperti itu. Kemudian di sini terdapat metode void cetak bertipe berakses modifier public. Kemudian di sini terdapat seleksi kondisi yaitu nama sama dengan 0 dan usia sama dengan 0. Kemudian di sini ada sistem outprint nama. Maka nanti nama yang kita inputkan itu akan tampil di bagian ini. Sama halnya dengan yang di bagian usia di sini. Nantinya usia yang kita inputkan itu akan tampil di bagian ini, usia. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mengenai nilai parameter di konstruktor, di multiple konstruktor. Kita isikan nilai parameternya itu di bagian objeknya multiple konstruktor. Sebagai contoh, kita coba jalankan dulu program ini. Kita panggil metode cetak di sini, kita panggil terlebih dahulu. Coba kita jalankan. Maka yang akan tampil di sini nilai dari variabel nama tanpa nama ini, nilainya yang tanpa nama. Kemudian usianya itu yang tampil adalah 0. Kenapa isinya seperti itu? Karena di bagian nilai parameter di objek ini kita belum mengisikan nilainya. Jadi nilai yang di sini itu akan nampilnya di bagian ini. This nama sama dengan nama, this usia sama dengan usia. Jadi nilai parameter di sini kita itu isikan di dalam objek yang kita buat ini, konstruktor, di dalam objek konstruktor. Kita misal isikan namanya diingat jika variabel di sini bertipe data string, maka kita wajib menggunakan tanda petik 2. Namun jika di variabel di sini merupakan bertipe data int, maka kita tidak usah memberikan tanda petik 2. Coba kita jalankan programnya. Maka outputnya di sini nanti akan berubah, Dimas dan usianya yaitu 21. Oke. Maka outputnya yaitu nama Dimas dan usia 21. Kenapa seperti ini? Hasilnya seperti ini karena kita sudah mengisikan nilai parameter di objek ini nantinya akan ditampilkan pada nilai parameter yang ada di konstruktor. Namun jika kita kosongkan nilai parameternya pada objek ini, maka yang tampil itu akan di bagian konstruktornya saja, tapi tidak di bagian multiple konstruktor karena di sini nilainya adalah 0. Belum ada nilainya. Seperti itu mengenai konstruktor. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita mengenai konstruktor. Kita lanjut materi berikutnya mengenai inheritance. Oke, materi berikutnya mengenai inheritance. Inheritance adalah kemampuan suatu objek atau kelas untuk mewariskan sifat-sifat yang ada di dalam kelas turunannya. Inheritance merupakan suatu mekanisme
yang memungkinkan seorang pemrogram menciptakan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah tersedia, sehingga tidak perlu kita menuliskan kode dari nol lagi. Kelas dasar atau kelas induk mewarisi semua metode dan variabel instan, namun kelas di turunan dapat menambahkan metode baru atau variabel instan baru tersendiri. Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass atau parent class atau base class, sedangkan yang mewarisi disebut dengan subclass atau child class atau derived class. Keuntungan dari inheritance adalah mengurangi penggunaan yang berulang, karena subclass dapat menggunakan atribut atau metode yang ada pada superclassnya. Oke. Cara pewarisan kelas. Untuk menerapkan inheritance pada Java menggunakan statement extends. Kelas turunan secara prinsip dapat dibuat dengan menggunakan bentuk. Ini merupakan deklarasi struktur dalam penulisan sintak inheritance. Jadi jika kita mempunyai suatu kelas mahasiswa, kemudian di sini kita akan membuat lagi dari kelas mahasiswa itu misal kelas D. Jadi kita tinggal mengetikkan sintak kelas, kemudian subkelasnya kita masukkan nama kelasnya, nama kelas yang baru yang kita buat, yaitu kelas D misal. Extend superkelasnya kita itu kelas mahasiswa, seperti itu. Pemanggilan konstruktor superclass. Apabila subclass ingin memanggil konstruktor, Anda bisa menggunakan kunci super. Keyword super ini digunakan oleh subclass untuk memanggil konstruktor dan metode dari superkelasnya. Contoh sintak untuk memanggil konstruktor dari superkelasnya seperti berikut, yaitu ada super tanpa parameter dan ada super dengan parameter. Pemanggilan konstruktor kelas dasar harus memenuhi persyaratan berikut. Pemanggilan dengan super seperti di atas hanya bisa dilakukan pada konstruktor. Pemanggilan konstruktor superkelas harus berkedudukan sebagai pernyataan pertama dalam konstruktor. Contoh sintak untuk memanggil metode dari superkelasnya seperti berikut. Super, kita ketikkan sintak supernya dulu, kemudian nama metode yang akan kita panggil dengan parameternya jika ada parameternya. Mungkin kita langsung mencoba langsung ke latihan yang ada di modul mengenai inheritance. Oke, di sini saya sudah menyiapkan latihan yang ada pada modul. Oke, kita jelaskan secara detailnya. Oke, yang pertama di sini kita memiliki satu kelas bernama orang dengan variabelnya yaitu bertipe data string dengan access modifier private dengan nama variabelnya yaitu nama. Kemudian terdapat juga variabel tinggi bertipe data double, kemudian ada variabel berat bertipe data double juga. Nah, kemudian di sini kita lihat terdapat konstruktor orang atau bisa dikatakan sebagai metode khusus. Konstruktor di sini memiliki nilai parameter string nama, double tinggi dan double berat. Kemudian di sini terdapat sintak dis nama, yang dimana dis itu sebagai untuk membedakan antara variabel yang ada di kelas dengan variabel yang ada pada parameter konstruktor di sini. Oke, kemudian ada public string to string. Public string to string di sini bisa dikatakan sebagai jalan untuk menampilkan input nilai yang akan nantinya kita inputkan di dalam parameter konstruktor di sini. Nantinya akan kita tampilkan menggunakan string to string. Kemudian di sini kita melihat ada kelas mahasiswa, extend orang, yang dimana kelas di sini merupakan subclass dari kelas orang, yang dimana kelas mahasiswa di sini merupakan
Kemudian di sini ada kelas mahasiswa extend orang, yang artinya di kelas mahasiswa di sini merupakan subkelas dari kelas orang. Berarti di sini merupakan subkelas. Dan di kelas orang di sini merupakan superkelas. Kita lihat di materinya. Inheritance adalah kemampuan suatu objek atau kelas yang mewariskan sifat yang terdapat di dalam kelas turunannya. Kita lihat cara pewarisan kelas. Untuk menerapkan inheritance pada Java menggunakan statement extend. Berarti jika suatu kelas itu merupakan extend dari superkelas, itu dikatakan sebagai pewarisan atau inheritance, yang dimana itu bisa dibilang sebagai subkelasnya. Oke, di sini kita sudah melihat di sini kelas orang itu merupakan superkelas. Kemudian di kelas mahasiswa di sini merupakan subkelas dari kelas orang di sini. Biasanya itu inheritance atau pewarisan itu biasanya kalau kita mewariskan dari superkelas ke subkelas itu ditandai dengan fungsi seperti ini. Ditandai dengan subkelas. Di sini ada tandanya. Ditandai dengan adanya ini has subclass. Artinya di sini merupakan subkelas dari kelas orang. Kemudian pada subkelas di sini terdapat variabel bertipe data string dan bertipe data double. Kemudian di sini terdapat konstruktor mahasiswa atau bisa dikatakan sebagai metode khusus dengan nilai parameternya. Oke, mungkin agak kelihatan ya. Di sini parameternya itu terdapat parameter string nama, double tinggi, double berat, string name, string univ asal, dan double nilai. Kemudian di sini terdapat sintak super. Kita lihat lagi di modul 2. Pemanggilan konstruktor superclass. Apabila subkelas ingin memanggil konstruktor, Anda bisa menggunakan kunci super. Keyword super di sini digunakan oleh subkelas untuk memanggil konstruktor dan metode dari superkelasnya. Contoh sintak untuk memanggil konstruktor dari superkelasnya seperti berikut. Kita lihat. Pemanggilan konstruktor kelas dasar harus memenuhi persyaratan berikut. Pemanggilan dengan super ini seperti di atas hanya bisa dilakukan pada konstruktor saja. Pemanggilan konstruktor superkelas harus berkedudukan sebagai pernyataan pertama dalam konstruktor. Untuk memanggilnya maka kita harus mengetikkan sintaks seperti berikut. Kita lihat di sini. Di sini merupakan konstruktor warisan dengan menggunakan keyword super. Kita lihat lagi. Kita akan kasih tanda dulu. Kita lihat. Pada konstruktor orang di sini memiliki parameter string nama, double tinggi, dan double berat. Otomatis jika kita ingin mewariskan dari konstruktor orang ke konstruktor mahasiswa, maka kita harus memasukkan juga nilai parameter yang ada pada konstruktor superkelasnya, yaitu konstruktor orang di sini. Maka kita harus menginputkan nilainya seperti ini. Kemudian di sini terdapat this name, this univ asal, dan div nilai sama dengan nilai. Yang dimana name di sini nantinya akan kita isikan pada objek yang akan kita buat di sini. Kemudian univ asal di sini akan kita juga isikan nantinya di objek. Pokoknya nilai dari parameter yang ada di konstruktor ini kita itu nanti nilainya itu masukkan di dalam objek yang akan kita buat pada kelas mahasiswa.
Kemudian di sini terdapat public string to string. Nah, untuk menampilkan nilai yang ada pada parameter konstruktor ini. Kemudian di sini ada return super to string untuk menjalankan nilai yang ada pada ada konstruktor subclass nantinya. Kemudian di sini kita lihat biasanya itu kalau pewarisan atau inheritance itu terdapat tanda seru mengarah ke bawah, ada tanda panah ke bawah hitam di sini. Nah, di sini merupakan superclassnya. Kemudian diwariskan ke kelas ini, kelas mahasiswa, ke kelas subclassnya. Ini biasanya ditandakan adanya tanda seru, tanda bohlam, kemudian ada tanda warningnya, ada tanda panah hitamnya. Itu merupakan pewarisan. Kemudian di sini juga terdapat kelas mahasiswa lama, extend mahasiswa. Artinya di sini kelas mahasiswa lama merupakan subkelas dari kelas mahasiswa. Artinya subkelas dari kelas subkelas. Kok bisa seperti itu, Kak? Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Jadi nantinya nilai yang ada pada kelas mahasiswa yaitu akan diwariskan kepada nilai yang ada pada kelas mahasiswa lama. Dan biasanya itu jika subkelas mewariskan nilainya ke subkelas lain, itu biasanya ditandai dengan adanya segitiga merah menghadap ke bawah seperti ini. Ini kelas breakpoint. Nah, kemudian di sini terdapat variabel double masa studi berakses modifier private yang artinya hanya bisa diakses oleh kelas ini saja. Nah, kemudian di sini terdapat public mahasiswa lama. Terdapat metode khusus lagi di sini, yang dimana metode ini merupakan metode warisan. Metode warisan yang dimana nantinya ini terdapat sintaks super. Di sini kita lihat lagi. Otomatis jika kita mewariskan suatu metode dari subkelas ke subkelasnya, yaitu metode nilai parameter yang ada pada metode super di kelas mahasiswa di sini akan diwariskan juga pada metode super yang ada pada kelas mahasiswa lama. Jadi kita tetap harus wajib untuk memasukkan nilai parameter yang ada pada konstruktor mahasiswa itu ke konstruktor mahasiswa lama juga di sini. Jadi kita tetap wajib untuk memasukkannya. Nah, kemudian terdapat this masa studi sama dengan masa studi. Masa studi di sini merupakan variabel yang ada di kelas mahasiswa lama. Kemudian masa studi yang di sini merupakan variabel yang ada pada parameter konstruktor mahasiswa lama. Seperti itu. Dibedakannya dengan menggunakan sintak this. Diingat-ingat dari teman-teman, fungsi sintak this itu untuk membedakan antara variabel yang ada di kelas dengan variabel yang ada di konstruktor. Nah, kemudian terdapat public string to string, return to super to string untuk menjalankan nilai yang ada pada konstruktor di sini. Merupakan juga di sini juga merupakan warisan atau inheritance dari kelas superclass atau kelas mahasiswa di sini. Itu diwariskan lagi ke kelas mahasiswa lama. Cukup gampang untuk inheritance dan konstruktor. Intinya dalam penulisan itu harus sama. Untuk mewariskan suatu metode atau konstruktor itu kita harus menuliskannya dengan sama, atau bisa menggunakan public string to string juga bisa, atau menggunakan sintaks super jika kita mau mewariskan suatu konstruktor. Kemudian kita di sini terdapat method main. Method main di sini kita gunakan untuk menjalankan keseluruhan program yang ada di sini. Mohon maaf tadi. Kemudian di sini terdapat kelas main. Kelas main di sini itu digunakan untuk menjalankan semua program yang di sini yang ada di kelas orang di sini. Dengan caranya yaitu kita membuatkan objeknya terlebih dahulu.
Yang pertama, kita membuatkan objek subkelas dari kelas mahasiswa, yaitu objeknya bernama mabah. Nah, kemudian di subkelas mahasiswa lama kita juga membuatkan objek bernama senior. Misalnya seperti itu contohnya. Kemudian nilai parameter yang ada pada konstruktor mahasiswa di sini kita masukkan. Jadi string nama, double, tinggi, berat, NIM, ini itu diisikan di dalam objek yang kita buat, atau di dalam parameter objek ini kita masukkan, sesuaikan dengan tipe data yang sudah kita buatkan tadi. Biasanya string nama, kita masukkan nama kita, terus ada apa lagi, double tinggi, kemudian kita masukkan tinggi kita, misal seperti itu. Sama juga di bagian objek senior pada kelas mahasiswa lama, kita juga harus memasukkan nilai parameter yang pada konstruktor ini di dalam objek yang akan kita buat ini, kita masukkan sama seperti itu. Caranya untuk kita menjalankan gimana kak? Oke, untuk caranya itu kita sistem outprint untuk menampilkannya. Kemudian kita ketikkan objek yang sudah kita buat tadi, objek yang mana kita terserah. Misal objek maba. Objek maba ini merupakan objek yang dari instansiasi dari kelas mahasiswa. Jadi di sini akan menampilkan isi dari konstruktor yang ada di kelas mahasiswa. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada objek senior. Maka di sini akan menampilkan nilai yang ada pada parameter pada parameter nilai konstruktor ini. Makanya akan ditampilkan di sini. Cukup gampang untuk materi kali ini untuk inheritance dan konstruktor. Selanjutnya kita coba jalankan terlebih dahulu program yang sudah kita bahas tadi. Oke. Maka hasilnya seperti berikut. Oke. Nilai DIMA 18 di sini merupakan nilai parameter dari objek atau dari konstruktor ini di kelas mahasiswa. Kemudian nama Akbar tinggi 170 berat ini merupakan nilai atau isi dari objek senior dari kelas mahasiswa lama. Nah, seperti itu. Cukup gampang untuk materi kali ini mengenai pembahasan inheritance dan konstruktor. Mungkin saya cukupkan untuk penjelasan materi dari modul 2 ini mengenai konstruktor dan inheritance. Selebihnya disilakan teman-teman untuk mempraktekannya secara mandiri. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan via WhatsApp group. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage.